Baik, saya akan menjelaskan tentang skema mengerjakan soal limit. Ini sangat sederhana. Prinsipnya adalah kita mensubstitusi nilai X yang diminta oleh soal. Kita substitusikan ke fungsinya, kemudian kita hitung. Maka ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah hasilnya bukan 0 per 0, tak hingga per tak hingga, tak hingga min tak hingga. Ketiga bentuk ini disebut bentuk tak tentu. Kemungkinan pertama bukan bentuk tak tentu, itu selesai. Maksudnya begini, setelah kita hitung ternyata ketemunya adalah 4/3. Ya sudah, jawabannya adalah 4/3. Setelah kita hitung jawabannya adalah 4/2. Kita sederhanakan menjadi 2. Dihitung ketemu 4/0. 4/0 adalah tak hingga. Atau mungkin dihitung ketemu berapapun bilangan yang lain ya, C/0 ya tak hingga. Ingat, C/0 adalah tak hingga. Atau mungkin bisa jadi dihitung ketemunya 0/300. Nah sudah, 0 dibagi berapapun adalah 0, dan seterusnya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, hasilnya adalah bentuk tak tentu. Bisa 0/0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga. Khusus limit trigonometri, kemungkinannya nanti yang pertama adalah 0/0 ya. Untuk tak hingga per tak hingga sama tak hingga min tak hingga nanti pada limit trigonometri tak hingga ada bab khusus ya. Sementara kita konsentrasi di 0/0. Jika hasilnya 0/0, maka yang harus kita lakukan adalah membawanya ke perkalian bentuk dasar atau manipulasi aljabar. Perkalian bentuk dasar sudah kita pelajari sebelumnya ya, bentuk-bentuk dasar ya. Atau manipulasi aljabar, bisa dengan pemfaktoran atau mungkin manipulasi yang lain. Atau kalau tidak bisa, kita harus mengubahnya dengan identitas trigonometri. Skemanya seperti ini. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, limit X mendekati 0 dari sin 2X per cos 5X. Langkah pertama adalah kita substitusi X mendekati 0. X nya ini diganti 0, X nya diganti 0, sehingga menjadi sin 2 kali 0, sin 0 ya. Cosnya juga cos 0. Kita substitusi berapakah sin 0? Sin 0 adalah 0. Berapakah cos 0? Cos 0 adalah 1. Jadi 0/1 sama dengan 0. Ini ya. Ini termasuk yang pertama, berarti hasilnya bukan 0/0, tapi 0/1 sama dengan 0. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari 8X per 3 tan 2X. Kalau kita substitusi yang atas 0, 8 kali 0, 0. Yang bawah tan 0 juga 0, kali 3 juga 0, berarti 0/0. Maka kita lihat kembali teorinya. Jika hasilnya 0/0, perkalian dasar boleh atau manipulasi aljabar. Nah sekarang kita lihat apakah dia bisa dibawa ke bentuk dasarnya. Oh ternyata masih bisa. Sama dengan limit X mendekati 0 dari 8X per tan 2X. Ini bentuk dasarnya, 8X per tan 2X. Terus yang per 3 bagaimana? Kita taruh di depannya saja, 1/3. Jadi hasilnya adalah 1/3 dikalikan 8/2. 8/2 adalah 4, maka hasilnya adalah 4/3. Selesai. Contoh berikutnya, limit X mendekati 0 dari sin 5X min sin 3X per 2X. Kita bisa ubah dia menjadi bentuk sin 5X per 2X. Sin 5X per 2X dikurangi sin 3X per 2X dikurangi sin 3X per 2X ya.
limitnya masih kita tuliskan limit X mendekati 0. Ini limit dasar, ini limit dasar, sehingga kita substitusi hasilnya adalah 5/2 dikurangi 3/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Seperti ini ya. Ini contoh nomor 3, saya ambilkan dari UK3 nomor 8. Sekarang contoh nomor 4, sin kuadrat X min cos kuadrat X sin X min cos X untuk X mendekati pi/4. Pi/4 itu 45 ya. Sin 45 itu setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, jadi ini sama, dikurangi 0. Yang atas sama-sama dikuadratkan, dikurangi 0, 0/0. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau kita bawa ke limit dasar, karena ada tanda min di sini sangat sulit, sehingga kita perlu cara lain. Masihkah ingat rumus di SMP? Bentuk A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi A min B dikalikan A plus B, sehingga soal ini masih bisa kita ubah lagi menjadi yang atas sin X min cos X dikalikan dengan sin X plus cos X. Pembilangnya, penyebutnya adalah sin X min cos X. Kita bisa lihat ini ada sin X min cos X, ada sin X min cos X semua ya. Jadi ini bisa kita coret. Setelah itu kita substitusi. Sin 45 adalah setengah akar 2 ditambah cos 45 setengah akar 2 juga. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2 tambah setengah 2 akar 2. Nih, contoh berikutnya, contoh kelima. Nah, sepertinya rumit ini, tan 2x min sin 4x per sekian. Substitusi 0, 0, 0, 0, hasilnya 0/0. Kalian nanti bisa mengamati bentuknya ya. Jika bentuk seperti ini, kita bisa kalikan dia dengan 1/x per 1/x. Ini kalikan dengan 1/x dibagi 1/x, sehingga sama dengan limit X mendekati 0 dari di sini tan 2x per X dikurangi sin 4x per X dibagi sin 3x per X ditambah sin 5x per X. Nah, semuanya ini menjadi bentuk dasar ini, sehingga tinggal kita tuliskan saja sama dengan 2/1, berarti 2 dikurangi 4/1, 4 per 3/1, 3 ditambah 5/1, 5 ya. Hasilnya adalah 2 min 4 per 3 per 5 sama dengan min 2/8. Ini min 2, ini 8, min 2/8, berarti min 1/4. Seperti ini. Ini kalau dikerjakan dengan cara yang rigid ya. Tapi kalau misalnya dia adalah soal pilihan ganda, maka setelah kamu paham bentuk-bentuk ini sangat sederhana. Kita nggak perlu membuat coretan yang panjang begini, cukup kita baca ini. Nih ya. Jadi hasilnya adalah 2 min 4 per 3 plus 5 sama dengan ini, 2 min 4 per 3 plus 5 min 1/4 ya. Ini jika pilihan ganda. Tapi kalau soalnya adalah soal urean, maka lakukan hal seperti ini. Nah, sementara penjelasan saya cukup. Untuk video berikutnya akan saya jelaskan tentang identitas trigonometri.
Jadi tipe-tipe seperti apa yang harus kita kerjakan menggunakan identitas trigonometri. Setelah kalian memahami video ini, silahkan dikerjakan UK2, UK3, UK4. Nanti fotonya saya kirimkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.